Silakan moderator. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amanda dengan akhiran NIM 016. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya beri kesempatan 5 menit kepada kelompok pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina dengan akhiran NIM 069. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yang dimana judul materi kami yaitu model pengembangan media pembelajaran seperti 4D, ADDIE, dan Dick and Kirey. Kami beranggotakan 4 orang. Langsung saja, model pengembangan media pembelajaran merupakan suatu struktur alur kerja yang sistematis dan prosedural untuk merancang, memproduksi, serta mengevaluasi alat bantu instruksional agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Penggunaan model ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengembang atau guru agar media yang dihasilkan memiliki landasan teoritis yang kuat, valid secara materi dan praktis saat diimplementasikan kepada siswa. Nah, di sini ada definisi model 4D yang dikembangkan oleh Tia Garajan, mendefinisikan pengembangan sebagai proses bertahap yang dimulai dari pendefinisian syarat pembelajaran seperti define, perancangan draft seperti desain, pengembangan produk seperti develop, hingga penyebaran disseminate. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan model 4D. Kelebihannya itu sangat detail pada tahap awal atau define, sehingga produk sangat sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan siswa. Kekurangan 4D itu tahap penyebaran atau desiminat seringkali membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke teman saya. Mungkin saya lanjut, yang selanjutnya itu ada definisi model AD dan Dickey and Carey. Model AD merupakan kerangka kerja genetik yang fleksibel, menekankan pada siklus analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian ada model Dick and Carey, memandang pengembangan media sebagai bagian dari sistem instruktur yang lebih luas, di mana setiap komponen seperti tujuan, strategi, dan evaluasi sangat terkait erat untuk memastikan siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kelebihan dan kekurangan. Model AD sangat fleksibel, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengembangan pemula untuk berbagai jenis media. Kekurangan model AD, setiap tahapan sangat bergantung pada tahapan selanjutnya. Jika analisis salah, maka seluruh desain akan keliru. Kemudian ada kelebihan model Dick and Carey. Sangat sistematis dan komprehensif, mencakup seluruh aspek pembelajaran dari tujuan hingga evaluasi. Kekurangan model Dick and Carey, prosedurnya sangat panjang dan kaku sehingga kurang cocok untuk pengembangan media yang sederhana atau cepat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh media 4D, ID, dan Dick and Carey.
Mohon maaf sebelumnya, di sini kami tidak bisa membuka aplikasi tersebut karena aplikasinya berbayar. Jadi di sini saya akan mendefinisikan ketiga contoh media tersebut. Oke, baik, yang pertama itu ada Khan Academy. Khan Academy merupakan platform pembelajaran daring yang menyediakan berbagai materi pelajaran dalam bentuk video, latihan soal, dan kuis interaktif. Media ini dirancang untuk membantu siswa belajar secara mandiri dengan penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam pengembangannya, Khan Academy dapat dikaitkan dengan model EDI karena proses pembuatan materi dilakukan melalui tahap analisis kebutuhan belajar, perancangan materi, pengembangan konten, implementasi pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Terus yang kedua ada Flip HTML5 atau model 4D. Flip HTML5 ini adalah media pembelajaran digital yang digunakan untuk mengubah dokumen seperti PDF menjadi buku digital interaktif berbentuk flipbook. Media ini memungkinkan penambahan gambar, video, audio, dan animasi sehingga materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Pengembangan dapat menggunakan model 4D, yaitu melalui tahap pendefinisian kebutuhan, perancangan media, pengembangan produk, dan penyebaran atau penggunaan media kepada peserta didik. Terus yang ketiga itu ada Coursera. Coursera adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan kursus dari berbagai universitas dan lembaga pendidikan di dunia. Media ini menawarkan video pembelajaran, tugas, kuis, serta forum diskusi untuk mendukung proses belajar. Pengembangan pembelajaran pada platform ini dapat dikaitkan dengan model Dick and Carey, yaitu model desain pembelajaran yang sistematis dengan langkah-langkah seperti analisis tujuan pembelajaran, analisis peserta didik, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan materi, serta evaluasi pembelajaran. Oke, baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Sabar. Oke, model pengembangan media pembelajaran seperti 4D, AD, dan Dick and Carey merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menyebarkan media pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih efektif. Setiap model memiliki tahapan yang sistematis dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model 4D, tekanan pada proses pengembangan yang terstruktur, mulai dari pendefinisian hingga penyebaran. Model AD bersifat fleksibel dan mudah digunakan dalam berbagai jenis media. Sedangkan model Dick and Carey memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang saling berkaitan antara tujuan, strategi, dan evaluasi. Dengan menggunakan model pengembangan yang tepat, guru atau pengembang dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih terarah, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Kepada forum, jika ada yang kurang jelas atau yang belum dipahami, saya persilakan untuk bertanya. Oke, kepada Andi Rizka, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi langsung saja pertanyaanku itu, mengapa model Dick and Carey itu dianggap sangat sistematis tetapi kurang fleksibel untuk pengembangan media yang sederhana? Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, kepada forum, saya persilakan untuk bertanya. Oke, kepada Elin, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Elin dengan akhiran NIM 017. Baik, pertanyaan saya itu pada model 4D tahap define sangat menentukan tahap selanjutnya. Bagaimana dampak jika analisis kebutuhan pada tahap ini tidak dilakukan secara tepat? Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, kepada forum, jika ada yang ingin masih bertanya, saya persilakan. Kepada Pris Adelvia, saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi langsung saja pertanyaan saya, yaitu mengapa satu model pengembangan media pembelajaran itu dia tidak selalu cocok digunakan untuk semua jenis materi dan kondisi pembelajaran. Baik, mungkin itu saja. Oke, baik, kepada forum, jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada Agil Ardiawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara menyesuaikan model Dick and Cray yang kompleks agar tetap efektif digunakan dalam pengembangan media sederhana di sekolah. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Kepada kelompok pemateri, saya beri kesempatan untuk mencari jawaban. Izin menjawab moderator. Oke, silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Rizka, yang dimana pertanyaannya itu mengapa model Dick and Cray dianggap sebagai sistematis tetapi kurang fleksibel untuk pengembangan media yang sederhana. Jadi model Dick and Cray ini dianggap sangat sistematis karena proses pengembangannya dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan saling berkaitan, mulai dari analisis tujuan pembelajaran, analisis karakteristik siswa, perumusan strategi pembelajaran, pengembangan materi, hingga evaluasi. Setiap komponen dirancang secara rinci agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Namun, model ini kurang fleksibel untuk pengembangan media yang sederhana karena langkah-langkahnya cukup panjang, detail, dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang lebih banyak. Oleh karena itu, model ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan program pembelajaran yang kompleks dibandingkan media pembelajaran yang sederhana atau cepat dibuat. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Oke, kepada pemateri dan juga forum, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Kepada forum, saya persilahkan untuk menambahkan. Ya baik, jika tidak ada langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Apakah apakah yang dipahami dari jawaban yang telah diberikan oleh pemateri tadi? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab. Jadi yang dapat saya simpulkan itu bahwa model Dick and Carey itu sangat sistematis karena memandang pembelajaran sebagai sistem yang saling terkait dengan prosedur lengkap dan juga terstruktur sehingga menghasilkan output berkualitas tinggi untuk proyek kompleks. Namun kekakuan banyaknya langkah dan juga ketergantungan antar komponen itu membuat kurang fleksibel serta kurang efisien untuk mengembangkan media baik. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Oke, baik. Langsung saja saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya.
Izin menjawab moderator, saya menjawab pertanyaan dari saudari Elin, yang dimana pertanyaannya model ED dikenal fleksibel tetapi setiap tahap saling bergantung. Bagaimana cara mengatasi kesalahan pada tahap analisis agar tidak memengaruhi tahap berikutnya? Nah, untuk mengatasi kesalahan pada tahap analisis agar tidak merusak tahapan ED berikutnya, kita perlu menerapkan validasi berlapis dan evaluasi formatif sejak dini dengan memastikan setiap temuan dalam analisis kebutuhan dikonfirmasi ulang bersama pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin bahwa profil audiens dan tujuan instruksional sudah akurat sebelum melangkah ke desain. Nah, ketika ditemukan ketidaksesuaian, kita perlu melakukan loopback atau kembali sejenak ke tahap analisis guna merevisi strategi. Transparansi dokumentasi di awal akan menjadi jaring pengaman agar kesalahan tidak berlanjut menjadi pemborosan sumber daya pada tahap pengembangan dan implementasi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kepada kelompok pemateri dan juga forum, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan Ya, silakan. pada tahap 4D, tahap Devin sangat penting karena menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Jika analisis kebutuhan pada tahap ini tidak dilakukan dengan tepat, maka beberapa dampak yang dapat terjadi adalah media yang dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau tujuan pembelajarannya. Akibatnya, pada tahap design dan develop produk yang dibuat bisa kurang efektif. Misalnya materi tidak sesuai dengan tingkat pemahaman siswa atau metode yang dipilih tidak mendukung proses belajar. Selain itu, media yang dihasilkan juga mungkin perlu banyak direvisi saat diuji coba, sehingga menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga. Pada akhirnya, media pembelajaran tersebut bisa menjadi kurang optimal dan membantu siswa memahami materi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Apa yang sudah dipahami dari jawaban yang telah diberikan oleh pemateri tadi? Baik, yang dapat saya simpulkan itu meminimalkan kesalahan pada tahap analisis dalam model ED diperlukan proses validasi yang berlapis serta evolusi formatif sejak tahap awal. Setiap hasil analisis ini kebetulan perlu dikonfirmasi kembali dengan berbagai pihak terkait agar tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik benar-benar akurat. Terus itu ada juga memungkinkan adanya proses revisi atau loopback ke tahap sebelumnya apabila ditemukan ketidaksesuaian pada tahap berikutnya. Kemudian juga tadi ada ditambahkan D ini yang sangat penting jika tidak dilakukan dampaknya itu akan pemahaman siswa dan media yang direvisi tidak sesuai. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Langsung saja saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pris, yang dimana pertanyaannya itu, mengapa satu model pengembangan media pembelajaran tidak selalu cocok digunakan untuk semua jenis materi dan kondisi pembelajaran. Satu model pengembangan media pembelajaran tidak selalu cocok digunakan untuk semua jenis materi dan kondisi pembelajaran karena setiap materi, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan lingkungan belajar memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada materi
Saya ulang, satu model pengembangan media pembelajaran tidak selalu cocok digunakan untuk semua jenis materi dan kondisi pembelajaran, karena setiap materi, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan lingkungan pembelajaran memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada materi yang lebih cocok disampaikan dengan media visual, ada yang membutuhkan praktik langsung atau interaksi yang lebih intens. Selain itu, faktor seperti kemampuan guru, fasilitas yang tersedia, serta waktu pembelajaran juga memengaruhi pemilihan model pengembangan media. Oleh karena itu, model pengembangan harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan pembelajaran agar media yang dibuat benar-benar efektif membantu siswa memahami materi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada kelompok pemateri dan juga forum, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Kepada Muhammad Fikri, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya sedikit menambahkan itu salah satu model pengembangan media pembelajaran itu yaitu tidak selalu cocok untuk semua materi dan kondisi pembelajaran karena setiap model dibuat dengan asumsi, langkah kerja, dan fokus pengembangan yang berbeda. Beberapa model lebih menekankan pada analisis yang mendalam, sementara model lain lebih berfokus pada proses evaluasi atau revisi produk. Jika model tersebut diterapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan tujuan atau karakteristik pembelajaran, maka proses pengembangannya bisa menjadi kurang efektif atau bahkan terlalu rumit. Selain itu, dinamika kelas, latar belakang siswa, serta pengembangan teknologi juga menuntut pendekatan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, pengembangan media perlu mempertimbangkan konteks pembelajaran dan tidak hanya bergantung pada satu model secara mutlak, tetapi dapat menyesuaikan atau mengombinasikan beberapa model agar hasil pengembangan lebih relevan atau efektif. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, jika masih ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Jika sudah tidak ada, langsung saja saya kembalikan kepada penanya apa yang sudah dipahami dari jawaban yang telah diberikan oleh pemateri tadi dan juga forum. Baik, terima kasih kepada pemateri ataupun forum yang sudah menambahkan. Jadi, yang bisa saya simpulkan yaitu satu model pengembangan media pembelajaran itu dia tidak selalu cocok untuk semua materi dan kondisi pembelajaran karena setiap materi, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa maupun situasi atau lingkungan belajar itu berbeda-beda. Nah, sehingga model yang digunakan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran agar media yang dikembangkan efektif untuk pembelajaran. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Langsung saja saya persilahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir. Kepada kelompok pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agil. Pertanyaannya itu bagaimana cara menyesuaikan model Dick and Carey yang kompleks agar tetap efektif digunakan dalam pengembangan media sederhana di sekolah. Model Dick and Carey
sebenarnya cukup kompleks karena memiliki banyak tahap agar lebih efektif digunakan untuk pengembangan media pembelajaran sederhana di sekolah. Guru dapat menyesuaikan dengan cara menyederhanakan beberapa langkah tanpa menghilangkan tujuan utamanya. Yang pertama itu, guru dapat menggabungkan beberapa tahap analisis menjadi satu analisis sederhana. Misalnya analisis tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi dilakukan secara ringkas. Kedua, perancangan media dibuat lebih praktis, seperti menggunakan alat yang mudah diakses, misalnya slide PPT, slide presentasi, video sederhana, atau kuis digital. Ketiga, evaluasi dapat dilakukan dalam skala kecil, misalnya dengan mencoba media pada satu kelas atau beberapa siswa terlebih dahulu. Dengan menyederhanakan tersebut, langkah-langkah utama model tetap digunakan, tetapi prosesnya lebih fleksibel dan sesuai dengan keterbatasan waktu, fasilitas, dan kondisi pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Kepada pemateri dan juga forum, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Kepada Andi Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi selain yang dibilang pemateri tadi, model Dick and Carey itu memang dikenal kompleks dan juga rinci, tapi tetap bisa disesuaikan agar efektif untuk mengembangkan media sederhana di sekolah dengan cara menyederhanakan tanpa menghilangkan inti langkahnya. Seperti yang dibilang pemateri tadi itu ada menggabungkan beberapa tahap. Nah, selain itu ada juga fokus pada komponen inti. Jadi kita itu hanya mengambil bagian pentingnya saja, seperti tujuan pembelajaran, materi, strategi atau media, dan juga evaluasi. Tidak perlu semua prosedur detailnya itu detail jika media yang dibuat itu sederhana. Kemudian menggunakan skala yang kecil. Jadi kita menerapkan model hanya pada satu topik atau satu pertemuan, bukan satu kurikulum penuh. Nah, seperti yang dibilang pemateri juga menyederhanakan evaluasi. Kemudian yang terakhir dia menyesuaikan dengan waktu dan juga fasilitas. Jadi kita itu memilih langkah yang realistis dan juga sesuai kondisi sekolah, seperti waktu yang terbatas dan juga alat yang terbatas. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup jawaban yang telah diberikan pemateri dan juga forum. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya apa yang sudah dipahami dari jawaban tersebut. Baik, moderator. Jadi yang dapat saya pahami itu bahwasanya model Dick and Carey ini dapat tetap efektif digunakan dalam menyederhanakan tahapan dan fokus pada langkah inti seperti analisis kebutuhan, penentuan tujuan, pengembangan media, dan evaluasi. Jadi beberapa tahap dapat digabungkan agar lebih efisien serta disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dengan fleksibilitas ini dapat penggunaan media sederhana. Model ini tetap relevan dan mudah diterapkan di sekolah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Dari forum, jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Kepada Diva Gustiana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Diva Gustiana dengan akhiran NIM 020. Jadi sini saya akan bertanya pada kelompok 6.
Pertanyaanku itu kan di file di PPT kelompok 6 itu disebutkan kalau model 4D itu sangat detail di tahap awal atau define. Nah, berarti model 4D ini lebih cocok buat kurikulum yang sering berubah-ubah dibandingkan ADI. Mungkin itu saja, saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Kepada teman-teman, jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Zeisha, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja ke pertanyaannya. Jika dibandingkan dengan model pengembangan lain seperti 4D dan Dick and Carry, model EDI ini dianggap lebih sederhana. Nah, jadi karena dia sederhana itu, apakah kesederhanaan model ini itu justru menjadi kelemahan dalam pengembangan media pembelajaran yang lebih kompleks? Baik, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Langsung saja saya persilakan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. Langsung saja ke pertanyaannya. Model 4D tidak selalu lebih cocok untuk kurikulum yang sering berubah dibandingkan AD. Model 4D memang memiliki tahap define yang sangat rinci untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, serta tujuan yang ingin dicapai sehingga produk yang dikembangkan dapat lebih sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Namun, jika kurikulum berubah, model AD justru bisa lebih fleksibel karena prosesnya bersifat siklus dan memungkinkan revisi pada setiap tahap. Oleh karena itu, model 4D lebih cocok untuk pengembangan yang membutuhkan analisis mendalam di awal, sedangkan AD lebih mudah disesuaikan ketika terjadi perubahan dalam kurikulum atau kebutuhan pembelajaran. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Dari pemateri dan juga forum, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Jika sudah tidak ada, langsung saja saya persilakan kepada penanya untuk apa yang sudah dipahami dari jawaban yang telah diberikan oleh pemateri tadi. Baik. Jadi mohon maaf, materi saya kurang paham, tapi yang bisa saya tangkap itu model 4D ini memiliki tahap awal yang rinci, yaitu tahap define. Nah, pada di tahap ini dilakukan analisis kebutuhan, karakteristik siswa, materi, dan tujuan pembelajaran secara mendalam. Nah, karena analisisnya ini sangat detail di awal, jadi model ini bisa membantu pengembangan atau guru memahami dengan jelas apa yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami, saya silakan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zeisha. Jadi langsung saja ke jawabannya. Kesederhanaan model AD memang dapat menjadi kelemahan ketika digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran yang sangat kompleks. Hal ini karena langkah-langkah dalam AD bersifat umum dan tidak terlalu rinci dibandingkan model seperti 4D atau Dick and Carry yang memiliki tahapan analisis dan pengembangan yang lebih detail. Akibatnya, dalam proyek yang besar atau kompleks, pengembangan mungkin memerlukan panduan yang lebih spesifik agar setiap komponen pembelajaran dapat dirancang secara lebih mendalam. Namun, kesederhanaan AD
juga menjadi kelebihan karena membuat model ini lebih fleksibel dan mudah digunakan, terutama dalam pengembangan media pembelajaran yang tidak terlalu rumit. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Dari pemateri dan juga forum, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Mungkin kepada pemateri dulu barangkali. Pada Dewi Nastain, saya persilahkan. Jadi yang saya tambahkan yaitu kesederhanaan model EDI memang membuatnya lebih mudah diaplikasikan, tapi jika pengembangan media pembelajaran membutuhkan kerangka yang lebih rinci untuk menangani kompleksitas. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Kepada Olivia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya menambahkan sedikit bahwa kesederhanaan model EDI ini bisa menjadi kelemahan jika digunakan untuk pengembangan media yang kompleks karena tahapannya tidak terlalu rinci sehingga beberapa aspek penting bisa terlewat. Berbeda dengan model 4D atau Dick and Carry yang lebih detail dan sistematis. Namun, EDI tetap bisa digunakan jika setiap tahap dilakukan dengan lebih mendalam dan teliti. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup jelas dari jawaban yang telah diberikan pemateri dan juga forum. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya apa yang sudah dipahami dari jawaban tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri dan juga tambahan dari forum. Jadi yang bisa saya simpulkan, kesederhanaan model EDI ini memang dapat menjadi kelemahan dalam pengembangan media pembelajaran yang kompleks. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan pemateri tadi, tahapannya itu terlalu umum dan tidak rinci. Terus dia juga kurang menekankan hubungan sistem pembelajaran secara mendalam dan juga dia itu tidak secara khusus dirancang untuk pengembangan produk media yang sangat kompleks. Nah, namun EDI ini tetap banyak digunakan karena dia itu fleksibel, mudah dipahami, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula juga diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada forum yang sudah berpartisipasi dalam atas kelancaran diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Notulen untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, jadi kesimpulan pada diskusi kita pada pagi hari ini di mana model pengembangan media pembelajaran seperti 4D, ID, dan Dick and Carry merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan juga menyebarkan media pembelajaran agar proses belajar itu menjadi lebih efektif. Nah, setiap model itu memiliki tahapan yang sistematis dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model 4D itu tekanan pada proses pengembangan yang terstruktur, mulai dari pendefinisian hingga penyebaran. Model ID itu juga bersifat fleksibel dan mudah digunakan dalam berbagai jenis media. Sedangkan model Dick and Carry memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang saling berkaitan antara tujuan, strategi, dan juga evaluasi. Dengan menggunakan model pengembangan yang tepat, guru atau pengembang juga dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih terarah, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Saya tutup diskusi kita pada pagi hari ini.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk moderator dan tadi notulen tadi sudah membacakan notulensinya. Silakan nanti bisa dikirim ya notulensinya di grup WA. Kemudian untuk moderator terima kasih juga tadi sudah memandu jalannya presentasi dan diskusi dengan baik ya. Nah, hari ini adalah pertemuan terakhir kita ya untuk kita belajar bareng-bareng di kelas ini, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa diskusi di grup WA gitu ya. Jadi kalaupun nanti tambahan dari saya masih kurang dipahami, silakan bisa ditanyakan gitu ya. Karena saya belum pernah menemukan ada diskusi di grup WA selain ketika saya mungkin memberikan informasi ya terkait nilai dan lain sebagainya. Oke, nah seperti biasa sebelum saya menambahkan, saya sudah memberikan mungkin tadi di sini sedikit tanda ya yang sudah aktif. Nanti saya akan tentu sesuaikan dengan hasil notulensinya. Dan itu artinya pertemuan ke-7 itu menandakan keaktifan itu sudah dikunci ya. Jadi nilainya sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat karena kita tidak bisa lagi misalkan mau menambahkan pertemuan baru jika ada yang belum aktif gitu ya sama sekali di setiap pertemuan atau di pertemuan yang sudah selesai gitu ya. Nanti saya akan rekap. Nah, jika ada kekurangan ataupun kekeliruan dari saya mungkin ketika menginput nilai baik itu di mind map dan juga di keaktifan, mohon bisa dikasih tahu ke saya mungkin bisa di tag aja di grup WA biar saya nanti bisa cek karena saya tidak bisa cek satu-satu gitu ya karena banyak banget yang saya harus nilai apalagi hari ini ada 4 kelas gitu ya. Jadi nanti seperti kelas sebelumnya di hari kemarin itu di kelas B itu saya sudah merekap semua mind map dan keaktifan mereka gitu. Jadi nanti akan saya share juga tentunya di grup kalian. Tetapi mungkin saya tidak bisa janji hari ini adik-adik karena saya selesainya sore untuk ngajar dan tentunya saya dahulukan kelas sebelumnya. Jadi tadi pagi ada kelas gitu ya di kelas C. Jadi mungkin besok atau mungkin lusa silakan bisa dipantengin aja grup WA-nya. Nanti akan saya perlihatkan yang mungkin masih kurang ya. Nah untuk akses mind map itu masih bisa nanti akan saya buka tapi berbeda standar nilainya dengan yang sudah selesai ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di folder Google Drive itu sudah ada folder baru gitu ya untuk nanti yang belum sama sekali misalkan membuat mind map atau ada yang bolong mind mapnya. Jika mungkin kalian peduli ya, kalau misalkan kalian tidak mau juga tidak apa-apa, tetapi konsekuensinya pasti nilainya juga akan tidak optimal gitu ya, karena tentu standarnya sudah diturunkan, apalagi jika tidak membuat sama sekali begitu ya. Kemudian nanti apapun info yang mungkin belum saya ingat sekarang karena banyak yang mau saya tambahkan juga dan tambahan materi pun juga sepertinya belum optimal juga nantinya ya, silakan nanti bisa ditanyakan di grup WA ataupun nanti silakan bisa dilihat info-info tersebut dari saya begitu ya. Nah ini nilainya sudah saya perlihatkan ke kalian. Selanjutnya saya mau bagikan ini ya seperti biasa untuk catatan juga saya sudah tulis di sini gitu ya. Nanti saya sesuaikan dengan notulensi ya. Kemudian nah jadi hari ini kita itu sudah tidak lagi membicarakan tentang jenis media ya, jenis media pembelajaran yang misalkan kayak poster, flipbook, website, AI, website, sudah tadi 3D dan lain-lain ya, yang di pekan-pekan lalu sudah tidak ada lagi yang baru yang saya berikan ke kalian, tetapi harapannya sudah kalian kenalin lah, ada beberapa
pilihan nanti atau jenis media yang nantinya mungkin bisa jadi ide kalian untuk nanti di sesi kedua bersama dosen kedua gitu ya. Nah, untuk hari ini kita sekarang itu membicarakan mengenai bagaimana cara kita melakukan pengembangan atau pembuatan media pembelajaran tersebut, di mana istilah dari proses pengembangan itu biasanya disebut sebagai model pengembangan ya, di mana model-model pengembangan yang tadi sudah dijelaskan oleh presenter kelompok 6 itu ada beberapa ya, mulai dari ADDIE, saya pakai bahasa Inggris aja ya istilahnya. Jadi ADDIE, kemudian ada 4D, ada Dick and Carey. Nah, saya tambahkan ada lagi satu ADDI ya, tapi meskipun saya tambahkan satu ini belum representatif juga sih. Jadi artinya ketika nanti kalian analisis artikel dan mungkin UTS pun kayaknya akan ke situ gitu. Jadi nanti kalian akan memilih artikel dan analisis artikel tersebut gitu ya. Nah, nanti ketika kalian membaca artikel tersebut dan kalian tidak menemukan model pengembangan yang kita bahas sekarang, maka jangan kaget. Karena banyak sekali model pengembangan yang tidak bisa dijelaskan di sini gitu ya. Nah, jadi di sini saya kasih 4 tambahannya. Kalau tadi di presenter itu menjelaskan setiap dari tahapannya ya, dan mungkin kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya berikan tambahan mungkin penguatan atau kayak meluruskan gitu ya, karena bisa saja ada kebingungan dari kalian. Nah, di sini saya perlihatkan juga nanti artikelnya. Jadi sudah ada model pengembangannya dan juga bukti bahwa misalkan setiap dari model pengembangan itu sudah dilakukan oleh orang gitu ya. Dengan bukti artikel penelitian atau artikel jurnal ilmiah yang mereka sudah terbitkan gitu ya. Walaupun nanti tidak bisa saya perlihatkan secara detail setiap dari artikel itu, misalkan model ADDI itu dia letaknya di mana sih di artikel itu gitu ya. Itu saya tidak bisa spesifik karena waktunya terbatas dan juga saya belajar dari pengalaman 2 kelas sebelumnya itu tidak bisa saya akomodasi gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan sekali lagi bisa di grup WA gitu ya. Di sini saya akan perlihatkan saja overview-nya seperti apa. Nah, jadi untuk ADDIE saya kasih artikel ini dia di Sinta 2 ya, di jurnal UMM, kemudian di 4D ini dia artikel Sinta 2 juga di jurnal UNRAM ya. Kemudian Dick and Carey ini di Sinta yang tidak ada Sintanya karena memang ternyata jurnalnya masih baru, tapi semoga aja bagus ya untuk nanti isinya ya. Ini di jurnal UNS dan yang terakhir ADDI ini dia di jurnal Sinta 1. Jadi jurnal-jurnal yang saya pilih ini jurnal-jurnal yang bagus ya. Ini jurnalnya tadi JPBI ya untuk yang Sinta 1. Nah, di sini ketika nanti kalian itu membaca di mana sih proses pengembangan itu dilakukan ya, proses pembuatan media itu dilakukan, maka kalian bisa pelajari di artikel. Karena artikel-artikel itu sebenarnya sebagai bukti bahwa media itu bukan hanya sebagai konsep yang kita pelajari, tetapi juga diterapkan atau itu nanti dikembangkan gitu ya. Dengan adanya model-model pengembangan itu, maka akan ada juga produk yang dihasilkan gitu ya. Nah, setiap artikel ini nanti akan saya perlihatkan ke kalian abstraknya ya. Untuk artikel pertama itu dia model yang dia pakai adalah ADDIE ya, ada 5 tahapan. Nah, ketika nanti kalian memilih artikel, itu tidak semua artikel pendidikan itu dia melakukan penelitian pengembangan media ya. Tapi kalian bisa mungkin melihat gitu ya ciri khas dari artikel penelitian pengembangan ya. Yang pertama dari judul kalian bisa lihat di bagian istilah development, karena ini adalah artikel bahasa Inggris pasti disesuaikan juga ya. Tapi kalau untuk yang artikel bahasa Indonesia itu biasanya pengembangan, ada kata pengembangan, mengembangkan. Nah itu bisa jadi gitu ya, itu artikel pengembangan. Nah, kalau di artikel sini ada development, selain itu ada biasanya juga disertakan media yang dia kembangkan di judul itu. Nah, kalau untuk artikel ini dia mengembangkan dokumen pembelajaran biologi berbasis HOTS. HOTS ini adalah High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu ya. Kemudian di judul ini juga ada ditambahkan model pengembangannya yang dia pakai.
Nah, selain di judul, kita bisa lihat juga di abstrak ya. Di abstrak ini kita bisa lihat di sini di metodenya dia menggunakan ADDI ya di sini. Kemudian dia menggunakan 5 tahapan dari ADDIE, ada analisis, analyze, design, merancang ya, merancang, kemudian develop mengembangkan, implement melaksanakan atau menggunakan si media tadi yang sudah dikembangkan dan sudah divalidasi, dan evaluasi. Artinya berarti ketika diterapkan atau digunakan di kelas bagaimana hasilnya. Hasilnya harus disesuaikan dengan target si media itu dibikin atau dikembangkan. Misalkan targetnya adalah kalau di artikel ini harus bisa membuat siswa itu misalkan mencapai keterampilan berpikir tingkat tingginya. Maka nanti ketika diimplementasikan, nanti didapatkan misalkan data nilai gitu ya siswa. Nah, nanti dievaluasi apakah media tersebut yang tadi sudah dikembangkan dan diterapkan di kelas itu layak misalkan digunakan gitu ya. Karena bisa jadi belum layak. Nah, kalau belum layak maka harus dilakukan perbaikan lagi gitu ya. Nah, di 5 tahapan ADDI ini mungkin tahapan ini saja yang saya jelaskan lebih detail sedikit dibandingkan tahapan-tahapan lain karena sebenarnya setiap dari model pengembangan itu pada dasarnya prinsipnya sama walaupun ada tahapan yang lebih ringkas dan ada yang lebih detail atau spesifik gitu ya. Nah, untuk analyze atau melakukan analisis sebenarnya apa yang dilakukan di sini adalah orang itu atau peneliti itu atau guru itu atau orang yang mau mengembangkan media itu harus punya dasar masalah atau harus ada alasan yang kuat kenapa media itu harus dikembangkan. Misalkan kalau dari penelitian ini, kalau kalian misalkan lebih lanjut baca silakan ya. Tapi yang saya tangkap dari penelitian ini melihat bahwa situasi di kelas itu hasil belajarnya misalkan belum memperlihatkan keterampilan tingkat tinggi berpikirnya. Jadi masih berpikir yang rendah gitu ya. Terus yang kedua, medianya belum ada yang berbasis HOTS. Gurunya belum mengembangkan, siswanya belum punya media itu ketika guru itu mengajar di kelas gitu ya. Jadi di kelas itu mungkin belum ada media yang dimaksudkan di judul ini gitu ya. Sehingga masalah-masalah tadi gitu ya, baik dari analisis situasi, kelas, siswanya, gurunya, medianya bagaimana, fasilitas di sekolahnya bagaimana dan lain sebagainya, itu nantinya menjadi alasan gitu ya di tahapan analisis ini gitu ya. Nah, dari masalah tadi maka harus diberikan solusi. Solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah media pembelajaran yang dimaksudkan di judul ini gitu ya. Nah, setelah dianalisis maka dilakukan tahapan perancangan di desain. Desain di sini merancang draft medianya, bukan media jadinya. Belum gitu ya. Jadi di desain ini misalkan siapapun misalkan yang mau mengembangkan gitu ya, itu harus mungkin proses mengumpulkan sumber dulu, sumber pustaka, materinya apa yang mau dijadikan si dokumen pembelajaran ini isinya apa kontennya, kemudian mungkin sumber-sumber lain seperti kayak gambar, video, apakah perlu dan lain sebagainya dicari gitu ya, terus dirancang misalkan gambaran umumnya seperti apa sih, isi dari dokumen itu apa, mau dimasukin apa aja gitu ya, itu perancangan. Gitu. Jadi masih mengumpulkan dan masih menjadi membuatnya itu masih belum jadi tapi masih draft gitu ya atau masih rancangan. Nah, ketika sudah selesai di tahapan desain maka lanjut ke develop. Develop ini artinya mengembangkan apa yang sudah dirancang tadi dan apa yang sudah dikumpulkan tadi gitu ya. Sehingga nanti medianya sudah jadi dan ketika media sudah jadi itu harus divalidasi atau dinilai dulu oleh ahli. Misalkan ada ahli yang mau melihat medianya, ada ahli yang mau melihat kontennya, ada ahli yang mau melihat misalkan nanti kalau diterapkan di kelas bagaimana, itu boleh gitu. Bisa beberapa, tergantung apa yang mau dinilai di media tersebut gitu. Nah, setelah didapatkan hasil validasinya, maka pasti bisa jadi ada kekeliruan atau kesalahan atau ada yang harus direvisi. Maka harus direvisi dulu sesuai dengan hasil validasi tadi. Nah, setelah divalidasi dan sudah selesai misalnya,
misalkan sudah sesuai dengan apa yang dikomentari oleh validator, maka media tersebut itu bisa masuk ke implement atau ke tahapan keempat, di mana media tersebut harus dipakai di kelas untuk melihat targetnya sesuai atau tercapai atau tidak. Yaitu tadi tidak lain dan tidak bukan melihat keterampilan berpikir tingkat tingginya kalau di penelitian ini gitu ya. Misalkan misalkan bisa satu pertemuan gitu ya, guru menggunakan media tersebut gitu, lalu nanti dilihat bagaimana keterampilan berpikir tingkat tingginya sebelum dan setelah, adakah peningkatan atau tidak dengan menggunakan media itu. Kalau misalkan nanti datanya didapatkan dan dihitung dirata-ratakan mungkin ya, dilihat peningkatannya ada seperti apa nanti, itu nanti bisa jadi kesimpulan bagaimana media tersebut, apakah layak atau tidak. Kalau dia tidak layak, maka harus dilakukan perbaikan lagi gitu ya. Nanti itu melakukan kesimpulan apakah dia layak atau tidak itu di bagian evaluasi gitu. Setelah diterapkan, dievaluasi. Nah, dievaluasi itu diberikan keputusan apakah media itu layak atau tidak. Kalau misalkan tidak layak, tadi harus direvisi. Kalau dia layak, maka sudah bisa diumumkan bahwa media tersebut layak gitu ya, digunakan untuk misalkan kelas-kelas lain ataupun mungkin di tahun ajaran berikutnya begitu ya. Ini tahapan untuk ADDIE. Ya. Nah, kemudian untuk tahapan model pengembangan 4D, di mana 4D ini ada 4 tahapan ya. Di artikel ini juga kelihatan di judulnya ada development, kemudian ada media yang dia bikin. Di sini medianya yaitu modul ya, modul yang berbasis pembelajaran proyek yang isinya itu ada integrasi etno dan sains, artinya budaya dan IPA-nya di dalam modul itu gitu ya. Kemudian di sini juga kelihatan target si modul itu adalah untuk melihat kompetensi pedagogis ya. Nah, itu targetnya. Di abstrak juga kelihatan di sini dia menggunakan 4D, kemudian dari 4D tersebut mereka menggunakan keempat tahapan tersebut, baik define, design, develop, dan disseminate. Nah, mungkin yang berbeda dengan yang sebelumnya, apakah mereka itu berbeda secara prinsip? Tidak. Yang berbeda hanya di istilah saja. Kalau di 4D itu define, kalau di yang sebelumnya analyze. Apakah prosesnya sama? Sama. Cuman istilahnya yang berbeda. Kemudian yang desain itu juga sama ya, sebelumnya develop juga sama sebelumnya. Nah, yang terakhir berbeda itu di disseminate. Disseminate itu artinya penyebar luasan. Nah, penyebar luasan itu sebenarnya opsional atau pilihan, tidak wajib ya. Ada biasanya mungkin penelitian pengembangan itu tidak sampai disseminate, bisa jadi gitu. Tergantung keterbatasan gitu. Apakah penelitian itu dibatasi hanya sampai tahapan mana, ada yang mungkin bisa sampai selesai, itu juga bisa, tergantung gitu. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tergantung situasinya. Nah, kalau disseminate itu tadi penyebar luasan, itu artinya media tersebut harusnya sudah layak dulu baru disebarluaskan. Disebarluaskan di sini bisa saja dicetak, kalau memang dia cetak media cetak gitu ya, bisa dijual belikan, bisa disebarkan ke orang lain dan lain sebagainya. Tapi artinya dia tidak bisa dari tahapan develop ke disseminate itu kalau tidak diimplementasikan dulu dan dievaluasi dulu. Artinya berarti kalau di 4D itu walaupun tidak ada tahapan evaluate, di disseminate itu sudah masuk di sini gitu ya. Nah, selanjutnya artikel yang ketiga. Artikel ketiga ini ada tiga tahapan dari model pengembangan ADDIE. ADDIE berbeda dengan ADDIE. Walaupun mereka itu yang satu ada I, yang satu tidak ada, tapi penemunya atau yang merumuskan itu berbeda, gitu ya. Nah, untuk yang model ini kita lihat di artikelnya, di judulnya juga ada development di sini, kemudian ada medianya. Medianya itu adalah LKPD elektronik atau lembar kerja peserta didik atau LKS gitu ya. Yang elektronik, yang interaktif gitu ya, berdasarkan keterampilan berpikir kreatif untuk materi perubahan lingkungan. Ada judul yang biasanya menyantumkan nama materinya, nama atau konten dari LKPD-nya itu apa. Bisa jadi boleh seperti ini juga
gitu ya. Nah, di abstrak ini kita bisa lihat dia menggunakan metode atau model pengembangan 3 tahapan dari Aker. Jadi Aker ini adalah penemunya. Ada analisis, ada design, ada design and development, dan ada evaluation phase. Jadi artinya tahap analisis tadi mirip dengan define di 4D dan ADDI di analisis. Nah, untuk tahapan kedua, design and development, kalau di tahapan ini, kalau di model ini itu mereka jadikan satu gitu ya. Jadi tidak terpisah. Kemudian ada evaluation ya. Nah, tapi walaupun dia itu simultan, tidak bisa melakukan development dulu kalau desainnya juga tidak dilakukan. Artinya sebenarnya tahapan juga sih, walaupun dia ini jadi satu tahapan. Bisa jadi misalkan sub tahapan, misalkan tahapan A, tahapan B gitu. Ya, ini desain, ini development, tapi masih berada di tahapan kedua. Bisa jadi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahapan Dick and Carry. Dick and Carry itu ada 9 tahapan. Nah, kalau di artikel ini dia hanya melakukan 7. Bisa jadi seperti ini ya, kalau memang situasinya memungkinkan hanya 7 tahapan. Tapi bisa juga 9, tergantung gitu ya. Nah, kalau di artikel juga sama, di judulnya ada kata developing, kemudian di sini media yang dia kembangkan itu adalah LMS atau strategi manajemen pembelajaran digital atau kayak Moodle, website gitu ya, yang nanti di situ bisa memasukkan semua unsur-unsur kayak media-media lain gitu ya. Kemudian dia menggunakan model pembelajaran Dick and Carry, di sini di judulnya ada. Dan ini untuk keterampilan berpikir kritis gitu ya, targetnya. Di abstraknya juga ada di sini ya, menggunakan Dick and Carry, kemudian dia menggunakan 9 dari Dick and Carry, tetapi ketika kita sebutkan di sini hanya 7. Pertama ada need analysis, kedua instructional analysis, ketiga learner analysis, keempat instructional design, kelima formative evaluation, keenam revision, dan yang ketujuh field implementation gitu ya. Nah, jadi dari artikel-artikel tadi sudah saya rangkum untuk kalian ya. Sebenarnya prinsipnya mereka sama ya. Jadi kalau misalkan di sini sudah saya tulis ya setiap tahapan dari ADDIE, 4D, Dick and Carry, dan ADDI. Di mana di sini saya simpulkan di ujung kanan itu bahwa sebenarnya model pengembangan baik keempat-empatnya, walaupun tahapannya tadi ada yang ringkas dan ada yang spesifik, sebenarnya prinsipnya sama. Nah, yang pertama pasti harus menentukan masalah atau identifikasi masalah dan ada solusi media yang mau dikembangkan. Itu untuk tahapan pertama. Tahapan yang kedua adalah merancang draft. Tahapan ketiga adalah mengembangkan media jadinya. Yang keempat menerapkan produknya setelah sudah divalidasi di development tadi atau di pengembangan tadi, lalu diterapkan di kelas, dilihat evaluasinya bagaimana, gitu ya, layak atau tidak, dan kalau misalkan pengembangnya itu mau menyebarluaskan maka boleh saja, gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan gitu ya, kalau kalian lihat di tanda hubung di sini bahwa sebenarnya hanya berbeda istilah saja tetapi sama prinsipnya. Yang mungkin sedikit berbeda itu dibandingkan ADDI 4D dan ADDI, Dick and Carry itu lebih banyak karena sebenarnya mereka itu mencantumkan tahapan-tahapan spesifik tadi jadi tahapan utama gitu ya. Nih, di sini bisa kalian lihat ya, 4D dan Dick and Carry ini sebenarnya sama gitu ya. Kalau di 4D itu dia ringkas ya, tahapan define itu jadi satu tahapan, di Dick and Carry itu dijadikan tahapan utama semua. Tapi apa yang dilakukan di define, di 4D analyze, di ADDI, dan di analisis di ADDI itu sama juga dilakukan oleh Dick and Carry juga. Gitu ya. Jadi di define misalkan ya sama aja melakukan analisis kebutuhan, melakukan analisis tujuan apa yang mau dicapai, konteks di kelasnya gimana, pembelajar atau siswanya gimana gitu. Itu sama aja. Begitu juga dengan yang di sini design. Ini hanya ditambahkan kata instructional, tapi sama-sama ada desainnya. Begitu juga di development. Ini ada development, tinggal ditambahkan konteksnya. Dia mengembangkan instrumen assessment karena ya tadi kita ikuti artikelnya tadi, konteksnya artikel tadi gitu ya.
Kemudian untuk yang terakhir disseminate di 4D, nah di Dig and Carry itu ada formative evaluation, revision, and field implementation. Ini juga sama sebenarnya. Jadi melakukan evaluasi, kemudian revisi jika belum layak medianya, dan kalau misalkan mau ada uji coba yang lebih luas lagi, boleh di field implementation. Begitu ya. Ini contoh-contohnya sudah saya kasih lihat ke kalian ya, contoh-contohnya dari artikel tadi gitu. Apa saja sih produk yang mereka bikin. Kesimpulannya sebenarnya adalah media pembelajaran apapun itu bisa memakai model pengembangan apapun. Jadi tidak tidak kaku. Misalkan ADDI itu hanya untuk media dokumen kalau di sini. Kalau untuk modul tidak boleh. Tidak seperti itu. Karena saya menemukan tidak seperti itu juga, dan saya juga sudah melakukan penelitian 2 kali dengan penelitian pengembangan ini gitu. Jadi tidak ada alasan yang benar-benar harus kaku gitu ya, dibatasi misalkan media apa, modelnya harus apa, begitu ya. Itu juga sebenarnya kritik saya gitu ya, mungkin dari presentasi tadi mungkin harus apa, modelnya apa gitu ya, itu tidak seperti itu kalau di kenyataannya atau di penelitiannya. Nah, sebelum ke sini ini adalah contoh mind map yang nanti akan kalian bikin ya, biar kalian itu tidak bingung apa sih yang mau dimasukkan ke dalam mind map nanti ya. Tapi terlebih dahulu saya perlihatkan ke kalian untuk artikelnya, karena mungkin saya berdosa juga kalau saya tidak kasih lihat ke kalian ya. Entah kalian mau baca atau tidak terserah. Tapi ini latihan juga untuk kalian kalau nanti UTS-nya bakal berhubungan dengan artikel. Karena kalau kita lihat di pekan depan itu kalian itu masih kedapatan libur di tanggal 24, jadi tanggal 24 itu kita tidak masuk, kayak kalian libur, tapi di saat itu juga sebenarnya kalian masih tetap juga bisa latihan sebelum nanti ketika UTS di tanggal 31 itu sudah bisa, maksudnya untuk melakukan analisis artikel gitu ya, seperti itu. Jadi tanggal 24 kita tidak masuk UTS, tapi di tanggal 31. Nah, ini untuk yang artikel yang pertama, ini dia model pengembangannya di ADDI ya. Ini kalau yang kalian lihat di stabilo kuning itu sebenarnya di situ munculnya model pengembangan itu gitu ya, di artikel yang di blok kuning ya. Ini apalagi ada tahapan-tahapan ini penting banget untuk kalian tahu dia tuh di mana sih, prosesnya gimana sih di artikel gitu ya. Nah, ini before after ya, produk yang sebelum direvisi, setelah direvisi, bisa kelihatan jelas kalau kalian nanti baca di mana sih perubahannya. Ya, itu yang artikel pertama. Kemudian artikel yang kedua ini tentang model pengembangan Dig and Carry ya, di abstrak itu kelihatan. Di latar belakang ada, di metode ada gitu ya. Oke. Kemudian artikel yang ketiga ini untuk model pengembangan 4D, di abstrak ada, di bagian pendahuluan ada, latar belakang ya. Metode di sini ada gambarnya, ini bisa dipelajari seperti apa prosesnya. Di hasil juga ada gitu ya, ini produknya. Ini before afternya kelihatan, revisi sebelum, revisi setelah revisi, ada perbedaan atau tidak, kemudian evaluasinya bagaimana, medianya layak atau tidak digunakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah artikel untuk model pengembangan ADDIE ya. Di abstrak ada, di bagian metode di sini ada, sudah saya translate juga untuk setiap tahapan ini. Kalau ada yang mau silakan bisa kasih tahu di grup WA ya. Kalau di PPT selalu saya kirim di Google Drive ya, linknya bisa kalian buka sendiri. Nah, itu ya. Oke, itu saja adik-adik untuk saya bisa perlihatkan at least ya. Nah, balik lagi ke bagian artikel, ke bagian mind map. Jadi mind mapnya itu sebenarnya kalian itu tidak perlu menuliskan kelebihan dan kekurangan, karena kelebihan dan kekurangannya itu harusnya sih sesuai dengan konteksnya gitu ya, konteks apa yang mau dikembangkan, situasinya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Jadi saya tidak mewajibkan itu, tidak perlu itu. Jadi yang penting sebenarnya adalah kalian bisa pakai ini, draft ini ya, yang saya bikin gitu ya.
Nah, kalian bisa tambahkan di sini kotak pertama, kotak utama, jadi judulnya jenis model pengembangan media pembelajaran ini. Kemudian nanti kalian bisa latihan gitu ya untuk menjelaskan tiap tahapan dari model pengembangan ya. Satu tahapan boleh, satu model boleh, 2 model lebih bagus, 3 dan 4 juga bisa lebih bagus lagi, tapi tergantung waktunya karena waktunya hanya sampai jam 11.00 ya. Jadi sesuaikan dengan waktu yang kalian punya. Nah, misalkan di satu model pengembangan di sini contohnya model 4D ya. Model 4D itu coba kalian jelaskan, sebutkan tahapannya dan jelaskan apa maksudnya dari setiap istilah ini. Nah, tapi yang lebih bagus adalah kalian coba bikin, misalkan kalian seolah-olah membuat sebuah produk media, walaupun itu belum dilakukan, tapi rancangan atau apa yang mungkin kalian karang gitu ya, kalian hayalkan misalkan. Di sini nanti kalian tambahkan aja misalkan contohnya apa, contohnya misalkan modul apa gitu ya, modul materi apa, materi biologi yang mana. Nah, setelah itu coba dari produk yang mau dikembangkan ini, coba kalian jelaskan tiap tahapannya. Misalkan tadi define, analisis situasi, ya udah karang aja. Tapi harus sesuai dengan apa yang dimaksud dengan define itu. Misalkan saya akan melakukan analisis situasi di sekolah, di kelas ini, di mana misalkan gurunya belum pernah mengembangkan modul ini, kemudian siswanya juga belum pernah punya media ini, dan lain sebagainya gitu ya, sehingga masalah tersebut bisa diberikan solusi dengan mengembangkan modul ini gitu, itu di-define. Kemudian didesain misalkan saya akan merancang modul ini dengan pertama mengumpulkan sumber dari mana, membuatnya seperti apa, pakai website apa kalau misalkan ada gitu ya, dan lain sebagainya. Di develop seperti itu juga, di disseminate seperti itu juga gitu ya. Jadi tidak perlu misalkan kalian memasukkan semua konsep-konsep tadi, tapi coba hubungkan setiap dari tahapan tadi dengan apa yang seolah-olah kalian bikin. Begitu ya. Jadi itu saja untuk mind map yang akan saya nilai. Kalau misalkan kalian tidak mau ikuti juga tidak apa-apa sih gitu. Tapi nilainya tidak sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Oke, itu saja adik-adik untuk hari ini tambahannya. Nanti ini akan saya kirim di Google Drive ya. Karena waktunya sudah habis, maka kita beranjak ke presensi ya. Nanti silakan adik-adik, silakan adik-adik sudah bisa untuk membuat mind map-nya. Waktunya hanya sampai jam 11.00 sambil kita melakukan presensi. Silakan bisa on cam ya, dan juga bisa menyaut ketika saya panggil. Jadi temanya adalah jenis model pengembangan. Ya. Oke, saya mulai panggil Gita, Mutiara Mayori, Tri Amanda, Hadir Ibu. Elin, hadir Bu. Adelvia Simak, Hadir Ibu. Muhammad Fikri Ardiansyah, Hadir Ibu. Diva Gustiana, Hadir Bu. Alivia Nurul Syafa, Hadir Ibu. Maulia Citra Dea Ami, Hadir Ibu. Dia Anida Rahmawati, Halo Pak Ibu. Ica Anggraini, Hadir Ibu. Astrid Aditya Maharani, Hadir Ibu. Lianti, Hadir Ibu. Zaisha Aulia Maharani, Hadir Ibu. Aina, Hadir Ibu. Kesha Pangawu, Hadir Ibu. Nurul Fatima,
Hadir Ibu. Arum Tribuana. Para Karina. Hadir Ibu. Irfan Kusaini. Hadir Ibu. Saya Bu, hadir. Nanda. Hadir Ibu. Hadir. Andi Rizka Febriani. Hadir Ibu, hadir. Muftihatus Saada. Hadir Ibu. Sri Hardianti. Hadir Ibu. Iren. Hadir Ibu. Dewi Nastain. Hadir Ibu. Salwa Natasha. Hadir Ibu. Agil Ardiawan. Hadir Ibu. Ada yang belum saya kasih hadir tadi? Ibu, Arum Tribuana hadir Ibu. Tadi jaringan tidak bagus. Sip. Ada lagi yang belum? Ibu, mohon maaf atas nama kita hadir Bu. Tadi jaringan kurang bagus. Ada lagi selain kita? Andi Rizka Ibu juga. Jaringan kurang bagus. Sudah saya kasih hadir ya dari tadi. Ada lagi? Oke, saya simpan ya. Untuk hari ini presentasi. Presensinya sudah selesai. Jadi untuk pertemuan ke-6 sudah selesai adik-adik. Artinya berarti saya juga pamit ya untuk kelas online ini karena sudah selesai. Jadi tinggal menunggu mind map kalian dan info ya terkait nanti progres nilai dan juga UTS-nya. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan selama berapa pertemuan? 7 pertemuan ini saya punya kesalahan, kekurangan, dan terima kasih banyak juga sudah bergabung belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan nilainya juga bagus gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.